Cek cek cek. Yo lampu lebih terang daripada konten sebelumnya. Nih jalan-jalan lagi bareng si Aerox Old kemarin yang nanyain mana nih. Sesuai judul aja teman-teman, tanpa basa-basi ya. Sebelum mulai ke perjalanan kita ke highlight dulu. Ayolah. Jadi buat kalian mungkin yang udah nonton konten saya sebelumnya yang ke Dieng menggunakan Aerox putih pink itu, Aerox New, udah nggak akan ada lagi tuh konten pakai Aerox itu teman-teman. Sepi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Langsung aja kita jalan-jalan lagi. Walaupun nggak terlalu jauh nih, masih di Jawa Barat. Rencananya mau ke pantai selatan di Jawa Barat, entah Cianjur, entah ke Garut. Nanti ikutin aja ya. Jadi hari ini berangkat rencananya banyakan di Tikum Jalan Banten jam 6 katanya udah start. Sedangkan ini jam 6 saya baru datang sendiri nih. Ya kayak gitu aja, nanti langsung ketemu di jalan ya. Oh ya, ini buat teman-teman yang nanyain nih si Old kemana, karena kemarin terakhir saya ngonten pakai Aerox New kan, yang warna pink putih itu. Nah ini masih ada teman-teman, lihat keadaannya tidak terurus. Sobek, kucing, lihat nggak dicuci, udah nggak kepegang anjir. Karena kemarin lagi ngusahain sesuatu dulu, jadi agak nggak kepegang gitu motor. Tapi yang diusahainnya mengecewakan sih kemarin. Jadi ya udah, sekarang fokus lagi main motor, jalan-jalan lagi, keliling-keliling lagi ya teman-teman. Doain aja biar rezekinya ada terus, biar bisa jalan-jalan terus. Kita ketemu jalan ya. Saya nungguin dulu anak-anak, nanti nggak tahu aktualnya mereka pada datang jam berapa. Oke. Oke teman-teman, sekarang jam 7.03, akhirnya jalan juga. Seperti biasa, di depan yang ngelit ada Ebit sama teman-temannya. Saya mau ngikut aja bareng rombongan Ebit. Kebetulan sekarang teh tanggal berapa Bit? 15 ya. Berbarengan dengan Harpitnas dan Imlek di hari Selasanya. Sekarang hari Minggu nih by the way. Kemungkinan bakalan padat ke arah Ciwidey, Ranca Bali dan sekitarnya karena ya long weekend teman-teman. Jadi nanti kita lihat aja lah suasana di sana kayak gimana. Untuk tujuannya kali ini main ke selatan, belum tentu kemana. Kemungkinan di Garut lagi sih, di pantai, karena lagi pada pengen mantai cenah. Nggak apa-apa ya, walaupun udah punya beberapa kali konten Cidaun gitu, tapi kan setiap perjalanan biasanya punya cerita berbeda.
Apalagi ini teman-temannya baru semua nih. Saya dapat kawan Baru pada kenal juga saya. Semoga tetap seru walaupun rutenya itu lagi. Oke teman-teman, ini baru masuk Kopo, lalu lintas lumayan ramai. Dan cuaca juga mulai gerimis, netes-netes gitu. Cuaca emang mendung sih dari tadi pagi pas berangkat juga, tapi semoga di sana nggak ketemu hujan. Bukan apa-apa karena males aja gitu, harus buka sepatu, harus pakai jas. Ya mendung-mendung berkabut aja lah biar enak suasananya. Oi, lubang. Nah, ini baru masuk di Soreang, daerah Gading Tutuka. Di sini mah matahari kelihatan, teman-teman. Langit lebih cerah. Semoga ke atas juga ke Ciwidey Naringgolnya cerah biar pemandangannya enak gitu. Langit biru, awan putih, kemudian perkebunan teh hijau. Anjay, kan enak gitu ditontonnya juga ya. Menyegarkan mata. Masa sih pak? Jadi motor yang berangkat ada Ebit, NMAX Old, KZR, NMAX New, Dandy Beat Karbu, terus satu lagi Vario LED Old. 6 motor total sama Aerox. Ini nih teman-teman, lihat ini orang-orang yang mau San Mori ke arah Ciwidey biasanya checkpointnya di sini, titik kumpulnya. Yang biasa saya sama anak-anak kayak Ricky, Wisnu gitu kan biasanya kumpul di situ tuh. Jadi kemungkinan besar di atas bakalan rapat. Ya sudah di jalan raya Soreang Ciwidey. Lihat teman-teman sebelah kiri, anak-anak motor semua yang mau San Mori, yang mau liburan long weekend, pengendara luar kota ngumpul semua di sini. Termasuk saya dan rombongan. Ikut meramaikan saja. Semoga walaupun padat tetap kondusif, karena beberapa kali kejadian di Ciwidey itu sampai ini malah stuck gitu, macetnya nggak bisa gerak. Kan males ya kalau kayak gitu, niatnya healing menjadi hilang. Untuk bensin, oh ya, bensin dari semalam sebelum pulang udah saya fullin dulu teman-teman. Jadi kemungkinan buat motor Aerox Old sampai ke arah Ranca Buaya gitu ya, pantai-pantai di Garut Selatan tuh cukup bisa menyisakan 2 atau 1 bar. Jam 7.53 nih. Masih belum lewat alun-alun Ciwidey, tapi macetnya udah sepanjang ini teman-teman. Entah apa, ada apa ini. Ini di pom bensin teing naon tuh, pokoknya jadi checkpoint lagi anak-anak motor. Ya, di klakson NMAX. Bit, join bit. Terabas geraan. Ayolah. Sebenarnya jarang-jarang sih saya ngambil hari weekend, apalagi long weekend gini ya keluar. Tapi karena lagi ini aja, lagi rada rungsing, jadi pengen keluar. Kebetulan si Ebit kemarin, ayo ikut, besok mau ke sini kata sama teman-temannya. Ya udahlah, berangkat aja. Ini by the way macet yang tadi masih mengular sampai sini teman-teman, dan di depan masuk di alun-alun Ciwidey. Semoga kalau yang ke arah pantai mah nggak terlalu padat ya. Tapi nggak apa-apa sih, kali-kali lewat jalur sini macet-macetan atau padat-padatan gitu, karena saya belum pernah. Soalnya tiap weekend saya nggak pernah main ke sini karena udah tahu bakalan kayak gini. Tuh alun-alunnya juga
penuh, banyak yang pada liburan keluarga, bawa anak kecil, hiburan rakyat ya di alun-alun. Ada pasar tumpahnya juga nggak sih? Kayak di Gasibu tuh kalau di Bandung mah? Kayaknya enggak sih. Kayak gini aja teman-teman suasananya, alun-alun Ciwidey. Ya ini orang-orang yang tikuman di pom bensin terakhir di Ciwidey sampai ke sini melebarnya. Anak-anak nggak ada, berarti mereka pada lanjut langsung ke, ya mungkin nyari warung yang kosong gitu, atau enggak sesuai arahan di awal langsung ke rest area Naringgul. Ini orang dibonceng duduknya sampai ruku teman-teman posisinya. Udah bukan duduk meluk lagi, itu mah udah ruku, seperti ruku. Yuk masuk Den, yakin? Nah gitu. Hampir kesosor tuh Vario sambil main HP dia. Nanti di warung Purut saya makan nggak ya? Karena jujur lagi bawa budget pas-pasan, dan rencananya saya pengen pulang malam sih. Nggak tahu nanti pulang malamnya sendiri atau bareng mereka atau ada yang nemenin. Pengennya malam, tapi takut hujan doang, males sih. Pengen jalan malam hari di Naringgul gitu, pengen punya konten malam Naringgul. Nah ya, buat teman-teman dari luar kota nih yang mau main ke Bandung, saya saranin mampir deh ke daerah Ciwidey, tapi rekomennya itu hari weekday teman-teman, biar nggak terlalu padat kayak gini. Karena di sini tuh banyak pilihan wisata, mulai dari Kawah Putih, kemudian ada Sunan Ibu tuh buat trekking cari sunrise. Perkebunan teh banyak sampai ke Ranca Bali buat sekedar ngadem atau foto-foto. Terus tempat camping ground banyak, tempat kopi ada warung kopi gunung, ada Walini, pemandian air panas. Wah, banyak pilihan teman-teman. Jadi kalau lagi main ke Bandung sempetin kesini lah, walaupun cuma ngelewat doang kayak saya gini nih. Jadi biar tahu aja vibes-nya Ciwidey itu kayak gimana. Tapi buat teman-teman yang siapa tahu ke Bandungnya sendirian pengen ditemenin, boleh DM aja saya. Kalian misalkan lagi motoran sendirian tapi pengen ditemenin, boleh DM. Atau lagi pakai travel, pakai kereta, nggak bawa motor, pengen motoran explore Bandung, boleh. Nanti dibicarakan aja di DM gitu ya. Nggak harus ke Ciwidey teman-teman, mau ke Pangalengan, ke Lembang, atau cuma di kota, boleh aja sih. Ini masuk di kawasan Ranca Bali teman-teman, bersama Dede Honda Beat. Ya lanjut lagi nanti di depan di spot yang banyak fotografer ya teman-teman ya. Siapa tahu kejepret juga gitu kan. Suasana udah makin adem, makin segar. Tahan. Ada fotografer nikungtalegong.id. Oke. Semoga dapat. Sini ada lagi fotografer, siapakah beliau? Lucky in shoot, Lucky in shot. Iya. XNX siap-siap. XNX shoot siap-siap. Yoi, walaupun gesruk-gesruk dikit, semoga dapat. Cuman nanti PR tinggal milihinnya doang. Aduh,
jam 8.43. Ya, anak-anak di depan jauh. Saya ketinggalan jauh karena tahu sendiri motor saya ceper. Jadi banyak gesruk-gesruknya. Daripada jatuh mending pelan-pelan. Ya guys ya. Waduh, nggak kebaca Amskuy. Mulai padat nih, banyak yang berhenti juga mungkin foto-foto di sini. Biasanya, lihat jalannya aja cuma segini nih, buat semotor doang, 2 motor. Yuhu. Terima kasih buat teman-teman fotografer yang selalu meramaikan daerah San Mori Ciwidey Naringgul ya. Chris RYS Photograph. Jadi dengan adanya fotografer juga bisa membuat jadi tambah ramai di sini gitu. Buat perkembangan ekonomi warga-warga aja, jadi pada orang yang mau foto-foto dengan motornya tuh pada main kesini gitu sengaja. Dan nanti jajannya pas makan di warung-warung gitu. mon.grab.id. Ini yang putar balik. Ini yang di kanan lagi pada nunggu sepi ini teh. Pada mau ngerekam. Tapi udah nggak bisa tuh. Bakal padat pisan. Tuh dilemah di kanan di laluhur. Wah, ini juga fotografer lagi di sini. Di selip Mio bang. Sky Moon Upload Project ASN Shoot. Teman-teman, pemandangannya di sini spot ngambil foto atau video bagus juga nih di tikungan letter S ini nih. Cuaca cerah, di bawahnya nggak ada kabut, jadi pemandangan jurangnya tuh kelihatan gitu. Kayak gini nih, saya ada contohnya waktu itu videoin si Dadam. Kayak gini nih. Dan ini rencananya anak-anak mau pada makan di warung Purut. Jadi warung Purut tuh dia menjual masakan Sunda, dari ayam kampung, terus ikan asin, sambelan, lalapan, yang gitu-gitu. Tapi saya nggak akan makan karena masih kenyang. Bukan masih kenyang sih, lapar, tapi nggak yang pengen makan banget gitu loh. Jadi laparnya karena cuma dingin doang. Mungkin ngopi-ngopi doang sih nanti. Yoi, ini dia warung Purutnya teman-teman. Dan kalau dilihat dari parkirannya sih full house ya. Nggak tahu nih, nanti kadang bener sih kata Ebit, kalau pesannya suka lama. Karena waktu itu pesan cuman berempat, kita nggak sepenuh ini juga, tapi lumayan lama gitu. Apalagi yang lagi dengan keadaan sepenuh ini. Yai, detik-detik terakhir meninggalkan Kabupaten Bandung dan menginjak Kabupaten Cianjur di Kecamatan Naringgul. Kalau yang di Bandungnya sini kecamatan apa ya? Saya kurang tahu, nanti saya tambahin lah informasinya. Lupa saya teh. Ranca Bali gitu. Entah juga. Yoi, di sini juga penuh teman-teman. Kayaknya gorengan dan kopi enak sih. Lanjut kah? Tidak berhenti? Oke. Selamat datang di hutan Naringgul teman-teman.
di jam 9.02. Udaranya masih berasa seperti jam berapa ini? Jam 7 gitu. Di jalur sini tuh rawan ini teman-teman, pohon tumbang, karena ada beberapa pelang peringatan gitu, hati-hati pohon tumbang. Terus jalannya juga lembab ya, walaupun gak hujan tapi kayak basah gitu loh. Tikungan tajam menurun, jadi harus hati-hati, harus bisa kontrol rem, jangan asal pencet nanti bisa-bisa malah tergelincir. Tuh lihat jalannya tuh kayak agak basah padahal nggak ada hujan hari ini. Nggak berani motong saya, nyangkut langsung standar kiri itu, bisa-bisa jatuh nanti. Malu pampang nama, sakit mah nggak terlalu sih, malu apalagi lagi rame jalannya. Nah rencananya mau di sini, dan di sini pun sepertinya sama, karena sama rekreasi yang ada. Ku tak sanggup lagi kalau sedang gitu. Mengapa? Oke guys, jam 10.36, habis pada makan semua kecuali saya, karena saya beneran habis makan nasi dan banyak tadi pagi teh. Jadi tadi cuma beli kopi aja. Sekarang lanjut lagi, saya tetap di belakang. Dan ya, selamat menikmati perjalanan ya teman-teman. Semoga nggak ngebosenin dengerin saya ngoceh nih. Maaf kalau isi videonya kurang berbobot, kurang inovatif, kurang memberi informasi. Yang penting mah jalan-jalan tuh, kalian lihat-lihat pemandangan kayak gini tuh. Saya ngajak kalian jalan-jalan virtual ya hitungannya. Oke, perkiraan katanya mau main di Karangpapak lagi, walaupun saya udah pernah ada konten Karangpapak, tapi nggak apa-apa, kita kemas dengan cara berbeda. Yoi teman-teman, di sini mulai menetes gerimis kecil. Nah, di sini juga ada rumah makan panorama alam, karena di sini dia punya view curug beberapa air terjun tuh. Semoga kelihatan di kamera. Ya. Kayak gitu. Tapi untuk udaranya nggak sesejuk yang di atas tadi sih. Ya kayak gini aja sih teman-teman suasana jalur Naringgul Cidaun di siang hari di long weekend. Ramai, banyak kendaraan bermotor khususnya, karena ini jadi salah satu rute favorit buat orang-orang yang senang motoran, walaupun mau PP gitu, karena nggak terlalu terasa capek. Lihat aja jalannya mulus kayak gini, walaupun nanjak, turun, berliuk gitu ya, meliuk-liuk. Tapi kalau jalannya enak mah ya enak aja sih. Jadi kita menikmati perjalanan ya, nggak harus punya tujuan pasti gitu. Karena kadang saya berangkat gitu tuh nggak terlalu mentingin tujuan. Tujuan mah kadang cuma jadi alasan aja buat biar kita berangkat gitu. Dan menikmatinya ya selama perjalanan. Lagi pada ngonten ngambil-ngambil foto, karena sebelah sana ada air terjun. Cakep sih emang spot situ.
curugnya teman-teman, kelihatan ya. Semoga dapat deh di kamera. Anak-anak NMAX Vario. Dan by the way, mungkin kalian nggak, saya di sini nggak pakai sarung tangan teman-teman. Karena saya lupa bawa, anjir. Nggak apa-apa lah, gosong-gosong. Nggak ada yang peduli juga. Yoi, turunan curam dan di depan masuk di salah satu spot viral juga, jembatan apa namanya ya. Dulu di sini gambarnya nggak Dirgahayu Republik, warna hitam kuning gitu malah lebih bagus kalau kata saya. Daripada ditulis Dirgahayu Republik. Jadi perjalanan kali ini sebenarnya bukan masalah tentang jauh atau dekatnya, bukan tentang berbobot atau enggaknya, tapi lebih ke pengen jalan aja sih saya teh. Lagi agak banyak pikiran gitu, lagi sakit hati teman-teman. Di usia 30-an patah hati itu udah sebenarnya bukan jadi sakit hati gitu, tapi jadi lebih ke kesel aja. Karena semalam, baru banget semalam di cut di Raul. Jadi buat kalian mungkin yang udah nonton konten saya sebelumnya, yang ke Dieng menggunakan Aerox putih pink itu, Aerox New, udah nggak akan ada lagi tuh konten pakai Aerox itu teman-teman. Karena sudahlah cukup. Jadi nanti pakai si hijau aja terus, atau enggak kita cari kendaraan lain yang lebih unik, yang lebih nyentrik gitu. Kalau lebih nyaman, enggak sih, saya pakai motor CPR gini juga nyaman-nyaman aja. Selagi dilihatnya ganteng mah saya nyaman teman-teman. Aduh, jadi curhat sedikit, maaf teman-teman ya. Karena emang ya, lagi pengen aja sih. Let's go, masuk di kawasan Curug Ceret Naringgul, ada rest areanya tuh. Banyak yang ngeres, banyak yang foto-foto juga di sini. Curugnya lagi sebegini saja teman-teman tuh, kelihatan ya. Saya nggak akan berhenti, pengen lanjut lagi. Karena udah punya fotonya juga di situ waktu itu. Terus anak-anak juga nggak pada berhenti, ya udah lanjut aja karena tujuannya lagi pada pengen ke pantai. Nanti habis tanjakan ini tuh kalau nggak salah ada spot viral juga, jalan yang meliuk-liuk itu loh. Pasti nanti banyak orang berhenti deh, karena salah satu destinasi, bukan destinasi, karena jadi salah satu apa ya, ya spot aja, spot orang-orang buat ngambil video buat di sosial medianya. Nah ini nih tuh lagi berhenti. Nih ada fotografernya cuy. Apakah ada bannernya? Kakang shoot, Zulfi shoot. Nanti kita cari, semoga dapet. Oke. Kayak gini-gini aja sih jalannya teman-teman ya. Jadi jalur kecil, garis kuning tidak putus rata-rata, terus tikungan tajam, turun naik gitu, sampai ke perbatasan Cidaun. Nah baru mulai ada lurusan, nanti saya kasih lihat ya, karena udah mendekati laut, mungkin udah bukan dataran tinggi lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjadi laka lantas teman-teman, anak Vespa, ya Allah. Sampai hancur. Sampai hancur ban. Nah kayak gitu teman-teman, tadi ada kejadian kecelakaan, korbannya kayaknya
lumayan parah, nggak bisa bangun dia. Dan sepengamatan saya itu mungkin pengendara motor terlalu asik atau nggak ke rem gitu, jadi offset keluar jalur dan nabrak ke ban mobil apa Espas itu teh Forza. Ting, saya nggak tahu mobil ya. Nabrak, kena bannya sampai pecah itu. Karena pas saya lewat posisi mobil masih di dalam jalurnya gitu. Jadi kemungkinan si Vespanya offset ngelewatin garis. Terus kayak kemarin juga kan sempat ada tuh viral di medsos kejadian yang Satria FU dengan pengendara Harley Davidson. Nah itu juga kan jalannya jalan-jalan model gini, tapi di sebelah kanan lagi teman-teman, di sebelah barat, di jalur Sindang Barang Cianjur. Nah, sama tuh, nggak tahu motifnya apa, sengaja ngerem gitu kan, kata netizen di komentar. Itu Harley-nya nyusul terus sengaja ngerem. Entah rebutan lahan, rebutan jalur maksudnya, atau saling iri gitu, karena nggak ngerti lah. Pokoknya kalau di jalan mah saling menghargai aja lah pokoknya ya. Ada yang menyusul kasih gitu, mungkin dia lagi buru-buru. Kalau mau santai ya sadar diri, jalannya di pinggir gitu ya. Beda spesies tapi berani lah. Spesies downsize. Anjir, udah tekor aku wae. Lumayan lah ya, masih bisa ngimbangin walaupun serak. Anginnya gede, angin pantai, wih, udah kelihatan lautnya, cerah. Semoga sore dapat sunset, pengen nyanset di pantai, tapi sunsetnya tuh yang pink orange gitu loh. Oh anjay. Siap Pak Bos. Nih yang saya maksud, jalanannya sudah, kalau semakin lurus jalannya berarti sudah mendekati pantai kan, tadi saya bilang. Nah yang kayak gini-gini tikungannya juga bukan tikungan patah, turunnya tidak curam gitu. Yang kerasa mah udara sih, udah nggak sejuk lagi. Jam berapa sekarang? Aduh nggak kelihatan, kocak. Ini udah menara ini kalau nggak salah turunan deh. Jam 11.32 teman-teman. Sampai juga di pesisir selatan Cianjur. Anjir. Tuh lihat, cuacanya cerah, pantainya kelihatan dengan jelas lautnya. Wuhuu. Anak-anak mencari ini teh pada misah. Setahu saya duo Vario di depan, terus saya di paling belakang, tapi si Ebit ngehnya bahwa Vario di belakang gitu. Nggak tahu, kita tunggu aja di sini nanti dernya kayak gimana. Bebas ngikut kami mah. Ya teman-teman, selamat datang lagi di pantai selatan bagian Jawa Barat. Konten keberapa kali nih lewat ke sini. Ya walaupun ke Karangpapak lagi, tapi ya udahlah. Semoga dapat sunsetnya nih. Kan waktu itu mendung-mendung, gelap gitu. Dan kali ini lihat cuaca di siang harinya, langit ada biru-birunya, kayaknya sorenya ada kuning-kuning gak sih? Nanti kita pulang malam hari lagi.
gelap-gelapan lewat hutan Naringgul. Waktu itu pulang malam udah nggak mood konten teman-teman, dimana badan udah capek, terus ngurusin motor si Wisnu juga kan waktu itu seharian. Jadi ya udahlah, pulang tinggal pulang. Nah, nanti hari ini semoga malamnya nggak hujan, jadi saya bisa ngerekam juga di jalan keadaan rute Cidaun sampai ke Ciwidey atau sampai ke Bandung di malam hari itu kayak gimana. Kan kadang suka banyak yang nanya tuh, serem nggak sih gitu, ada begal nggak gitu. Nanti kita cek aja, langsung buktiin. SPBU Cidaun ada yang mau ngisi katanya nih. Wanjir, antriannya coy. Pertamax pun ngantri. Ya teman-teman, udah jalan dari pom bensin. Tadi cuma satu yang ngisi, si Arul doang yang make LED old. Sekarang menuju Pantai Karangpapak. Semoga di sana nggak terlalu nggak terlalu penuh, nggak terlalu crowded, jadi masih bisa milih spot-spot ciamik gitu. Karena ini saya di bagasi bawa 2 hemok dan 1 kursi lipat, jadi ya enak kan kalau di pinggir pantai gantung hemok gitu, bisa buat tidur. Apalagi ini semalaman belum tidur, aduh kacau. Ini kita habis ngelilingin bukit, nanti ada gambarannya di map. Jadi kalau dari Cidaun mau menuju ke Garut Selatan tuh kita naik dulu ke atas bukit gitu teman-teman. Jadi nggak langsung nyisir pantai selatannya. Yuhu. Katanya di depan lautnya tuh. Yoi. Di depan melewati jembatan perbatasan kabupaten. Nah ini dia nih, rest area bagian Cidaun. Setelah jembatan baru siapa tuh, setelah jembatan baru masuk Garut. Buat foto-foto juga menarik di sini nih. Saya ada beberapa foto kayak gini contohnya. Nah, apakah kalian mau ambil foto? Setara fotoan, terus fotoan gitu produk mana teh Bit? Si Aang vokalis Walinya. Nah ini sebelah kanan Ranca Buaya teman-teman tuh, banyak orang juga yang udah pada nungguin teman-temannya mau pada masuk. Sini ada poin, kita ngopi dulu gitu. Yo, motor ledik. Lihat teman-teman, baru pertama kali touring dari rumah keadaan motor sekotor ini. Biasanya minimal dielap gitu ya. Ini mah males banget ya. Beli kopi dulu karena udara panas, enaknya poin kopi. 25.000 dapat kesegaran yang hakiki di pantai yang panas dengan kopi dingin. Caramel macchiato saya mah seperti biasa. Yuk, anak-anak sudah menunggu, kasihan. Buat pom bensin ini baru ada lagi setelah tadi di Cidaun teman-teman. Ini di daerah Ranca Buaya. Pom bensin ini nggak tahu ya, kalau lagi weekend atau long weekend kayaknya 24 jam deh. Waktu itu hari weekday, hari Rabu, enggak, jam 10 udah tutup dia. Nah ini pantai Puncak Guha, bukan pantai sih, puncak ini mah. Ada juga yang berkunjung. Dulu mah masuk 7.000 gitu, 8.000. Nggak tahu weekend, weekday sama, nggak tahu beda. Kadang suka beda di Indo teh, aneh. Tuh Pantai Cikaso sebelah kanan. Oh, Pantai Cikaso tuh berarti pantai yang kelihatan dari Puncak Guha. Di sebelah kirinya Puncak Guha tuh pasirnya hitam.
Yo, akhirnya nih lapangannya, patokannya ada lapangan kampung, ada sapi dan ada gapuranya. Kita ambil kanan tuh, yang putih dulu mah putih biru, sekarang putih abu. Sampai datang di objek wisata Pantai Karangfafa. Wah, banyak orang juga ternyata. Kayak gini nih suasana pantainya di hari long weekend. Sini juga banyak penginapan kekinian, kafe-kafe. Ini apa nih? Nusa. Tuh, nggak harus nginep di Nusa buat cobain makanannya. Anjay. Apakah kita berada di tempat yang sama? Sepertinya iya. Ya udah teman-teman, udah sampai nih. Sekarang jam berapa ini ya? Belum ngecek jam lagi dari tadi. 13.18. Anjir, lumayan lama berarti ya. Oke, saya mau setup dulu parkir-parkir. Yoi, motor sudah terparkir rapi. Pantainya di sebelah sini teman-teman. Sorry kalau suara anginnya besar, karena anginnya emang besar sih. Nah ini cerah, semoga sampai sore cerah jadi dapat sunset. Karamel macchiato andalanku. Untung tadi pesan less ice jadi masih tetap ada rasanya. Anjay, jarang-jarang touring banyakan teman-teman. Biasanya duo bareng Ebit, solo kalau enggak. Sekarang punya teman. Tim OBN. Mau ngopi dulu sambil istirahat, oke? Jam 17.33. Cuman kayak gini aja sunsetnya, nggak ada bola matanya gitu, nggak ada matahari yang bulatnya. Ya lumayan sih daripada kelabu banget. Tapi yang bahayanya di sana teman-teman, tuh gelap kayak udah hujan. Itu daerah Cidaun tuh sebelah sana. Aduh gimana nih, mau pulang pengen ngonten malam hari. Apa daya pakai action cam kentang, jadi nggak bisa dipakai hujan-hujanan gitu, biar bisa sambil on mic. Yuk jalan lagi, kita pulang setelah mendapat senja yang bagus di sebelah sana teman-teman. Tuh kelihatan nggak di kamera, langitnya juga masih pink gini ya,
Aduh, sesuai ekspektasi, alhamdulillah. Nggak sia-sia nunggu dari sore siang malah sampai ke jam segini. Hanya demi pemandangan, lihat langitnya aja masih pink kayak gini teman-teman. Ya udah, nanti ini mau keluar dulu ke jalan raya. Terus pulang gelap-gelapan lewat Naringgul di part selanjutnya. Tuh, lihat sebelah kiri, anjir, masih bagus banget cuy. Sayang sih sebenarnya ini pulang. Enggak sih, udah cukup banget malah. Beuh, the best. Yuk, kembali pulang ke Bandung dengan cuaca yang bersahabat. Bismillah. Oh, selamat tinggal. Wanjay, makin keren nih. Dilihat-lihat makin keren nih kamu. Nih, ada yang kenal sosok pria ini? Yaudah, nanti kita lanjutkan perjalanan gelap-gelapan di Naringgul. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dengan secara tidak langsung kalian mensupport saya sebagai konten kreator kecil ya. Dan ini bensin udah kedip-kedip. Menuju pom bensin Rancabuaya itu sekitar 26 km. Semoga cukup ya. Yaudah, saya ucapkan haratur nuhun buat barudak yang sudah menonton. Semoga videonya bisa menghibur, bisa mengajak kalian jalan-jalan secara virtual juga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang nyaman untuk didengar. Saya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia, banyak salah juga. Ya teman-teman, kritik dan saran boleh banget di kolom komentar. Atau yang mau kerjasama juga boleh ditulis aja di kolom komentar, atau enggak langsung meluncur ke DM Instagram saya ya. Ya udah, kayak gitu dulu aja untuk video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Naringgul malam hari.